Murtadin ini mengaku setiap hari berbahasa Arab. Kemudian dia mengaku sebagai guru ngaji dan dia pernah mondok di pesantren. Namun apa yang terjadi ketika dia membaca ayat suci Al-Quranul Karim, klaimnya itu sangat jauh daripada kebenaran. Ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi alhamdulillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang murtadin yang diwawancarai oleh pendeta Rizli Lubis. Murtadin ini mengaku setiap harinya berbahasa Arab, sangat luar biasa. Bahkan dia mengaku sebagai guru ngaji dan dia mengaku pernah mondok di pesantren. Namun apa yang terjadi ketika dia membaca ayat suci Al-Quranul Karim, jauh sekali daripada klaimnya. Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Silakan alhamdulillah. Nah, jadi ibu ini ikut Yesus itu betul-betul karena dia dijamah Yesus, bukan karena ada iming-iming. Jadi karena banyak ya rekan-rekan kita yang malam-malam itu fitnah, oh itu yang ikut Yesus itu yang jadi Kristen itu karena dikasih duit, dikasih duit, nggak ada begitu. Baik, kita akan tanggapi terlebih dahulu statement dari pendeta Rizli Lubis. Dia menuduh kepada para mu'alaf, katanya mu'alaf menuduh kepada murtadin bahwa murtadin itu diiming-imingi oleh uang, lalu kemudian diiming-imingi oleh mie, Indomie dan sebagainya, ikhwafillah. Dan ternyata bukan menuduh, sebetulnya ada buktinya bahwa orang Kristen sendiri yang menjabarkan dan menyampaikan bahwa ternyata ada PK, ikhwafillah. Apa itu PK? Kita akan langsung saja lihat bagaimana non-muslim ini menceritakan, bahkan dia menyampaikan sesuatu yang terjadi ketika seseorang yang sebelumnya non-Kristen kemudian masuk ke dalam Kristen. Kita akan saksikan bagaimana pernyataan dari non-Muslim sendiri. Alhamdulillah, silakan. Mereka melihat peluang di uang ini, ya. Kristen itu jemaatnya dikit, tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliar. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke gereja. Jadi begini dapat peta atau persembahan kasih bisa puluhan juta sekali obat, satu kali khotbah puluhan juta. Jadi ini bukan mu'alaf yang menuduh, tetapi non muslim sendiri, dalam hal ini orang Kristen sendiri yang membeberkan bahwa di sana ada PK, persembahan kasih. Kita akan lanjut lagi video berikutnya. Alhamdulillah, silakan. Dan satu amat mau saya tambah, maaf saya kalau menikah itu bukan karena agama. Kalau agama itu saya sudah duluan percaya. Saya tunjuk dari salah satu mutabarat training juga. Jadi saudara, dijelaskan lagi, ibu ini nikah memang udah ikut Yesus, bukan karena suaminya dia ikut Yesus, bukan. Memang dia udah ikut Yesus, kebetulan ketemu suami yang sudah percaya Yesus. Ya, tapi ibu ini sudah ikut Yesus duluan. Sekarang kita tes ibu ini, karena ibu bilang kan pernah di pesantren. Iya. Nah, kita tes dari surat, kita tes dia bisa nggak baca Al-Quran. Iya, saudara, biar saudara tahu, ini nggak ada terjemahannya, ini artinya doang. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ya, nggak ada ini terjemahannya, nggak ada terjemahannya. Baik, Pak Pendeta ini mengatakan, katanya dalam Al-Quran tadi itu tidak ada terjemahnya. Yang ada itu hanya artinya. Padahal arti dan terjemah itu kan sama-sama saja, Alhamdulillah. Dia tidak bisa membedakan antara terjemah dan arti. Terjemah dan arti sama-sama saja definisinya. Seperti itu, Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung simak bagaimana pembacaan ibu ini yang kemudian mengaku setiap harinya berbicara bahasa Arab. Lalu kemudian dia mengatakan dirinya dulu sebagai guru ngaji dan dia pernah mondok di pesantren. Namun apa yang terjadi, alhamdulillah, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Silakan. Kita baca yang berikutnya ya. Nah, kita buktikan bahwa ini nggak settingan, nggak suruh hafal dulu, nggak. Kalau hafal mana bisa dihafal sebanyak ini, coba. Sangat kesusahan ya, alhamdulillah. Sangat-sangat kesusahan. Padahal orang ini mengaku dulunya sebagai guru ngaji. Bahkan setiap hari berbahasa Arab. Otomatis kalau misalkan setiap hari berbahasa Arab, Al-Quran adalah bahasanya Arab.
otomatis harusnya lancar ikhwafillah. Tetapi kenapa malah tersendat seperti itu? Padahal sudah jelas orang ini mengaku sebagai guru ngaji. Bahkan dia setiap harinya berbahasa Arab. Baca Al-Quran saja tersendat ikhwafillah. Kita akan lanjutkan lagi, silakan. Ibu baca ininya harus di sininya. Ya maksudnya gini loh, barisnya biar tahu orang ibu sampai baris berapa. Wa idistasqamus wa idistasqamus liqaumi wa qulna bi'asa Allah Akbar. Asyra guru panjang itu, aduh. Masyara guru pakai tasdid itu. Min wala ta'syu Baik ikhwafillah, kami tersenyum dan menertawakan, bukan menertawakan orangnya ikhwafillah. Kami hargai orang tersebut karena beliau adalah makhluk Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kami tertawakan. Tetapi tatkala orang ini mengaku sebagai guru ngaji, mengaku setiap harinya berbahasa Arab, tetapi ketika membaca ayat suci Al-Quran jauh sebetulnya dari klaimnya ikhwafillah. Nah itulah yang kemudian kami tersenyum ikhwafillah. Karena apa? Karena mohon maaf, saya katakan mohon maaf, karena ini tidak sesuai dengan klaimnya itu ikhwafillah. Jangankan dari segi tajwidnya, jangankan dari segi makharijul hurufnya, banyak sekali ayat-ayat yang kemudian dibuang, ayat-ayat yang kemudian mohon maaf saya katakan dikorupsi. Padahal salah saja dalam panjang pendeknya itu, maka akan mempengaruhi kepada makna ketika kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Baik ikhwafillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Ini semakin menarik, luar biasa. Silakan. Jadi artinya kalau ada Bapak Ustadz atau Pak Kiai yang mendengar gini, kalau misalnya ada salah satu tajwidnya bagaimana, itu hal yang wajar. Ini bukan kita misalnya sengaja untuk menjelekkan, bukan. Hal yang wajar. Kita hanya ingin membuktikan bahwa ibu ini memang bisa dibaca. Jadi kata Pak Pendeta ini, hal yang wajar kalau membaca Al-Quran itu salah tajwidnya. Mohon maaf, orang ini sudah mengklaim dirinya sebagai guru ngaji. Orang ini mengklaim dulunya setiap harinya berbahasa Arab. Sangat kecil kemungkinan salah dari segi tajwidnya ikhwafillah. Bahkan kalau misalkan kita lihat tadi di videonya itu, bukan dari tajwidnya saja yang kemudian keliru dalam membacanya. Panjang pendeknya, lalu kemudian sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, apalagi dari segi tajwidnya. Bahkan tadi ada ayat yang kemudian dikorupsi, ada ayat yang kemudian dibuang dan ditambahkan. Ini kan sangat fatal sekali. Jadi sangat jauh kalau misalkan orang ini dulunya adalah guru ngaji, lalu kemudian setiap harinya berbahasa Arab. Dari mana pernyataan bahwa beliau adalah guru bahasa Arab, seorang guru ngaji? Kita akan saksikan di video berikutnya ikhwafillah. Karena komunikasi sehari-hari sih kalau dari itu bahasa Arab, dan saya pernah jadi guru ngaji. Nah, kita sudah dengarkan bersama bahwa orang ini dulunya sebagai guru ngaji dan setiap hari dia berbahasa Arab. Ikhwafillah, kami tidak mempermasalahkan orang tersebut murtad ataupun keluar daripada Islam. Kami tidak permasalahkan itu. Silakan, itu adalah hak dari masing-masing pribadi. Namun ketika membawa Islam, lalu kemudian dia membawa-bawa ajaran Islam dan dia membawa-bawa dulunya mengaku sebagai guru ngaji, sebagai guru bahasa Arab dan sebagainya, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan klaimnya itu ikhwafillah, maka mohon maaf, ini sangat disayangkan. Untuk itu silahkan memilih kepercayaan sesuai dengan keyakinannya, akan tetapi jangan sekali-kali untuk membohongi. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, ala fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.